Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan kisah Siti Sarah, seorang wanita cantik yang selamat dari godaan nafsu jahat Raja Fir'aun. Cerita ini datang dari dua istri Nabi Ibrahim. Yang pertama, Sarah atau Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Ini merupakan contoh seorang muslimah yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya, dan ia juga sangat mematuhi sang Abul Anbiya. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Yusuf dan Siti Sarah diberi separuh keindahan, ketampanan dan kecantikan. Dan menurut ahli tafsir, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam adalah berasal dari nasabnya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Robi'ah al-Jurashi yang berkata keindahan, ketampanan, kecantikan dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk Siti Sarah dan Nabi Yusuf, dan satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Ayat ini diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata Allah Azza wa Jalla membagi keindahan, ketampanan dan kecantikan dalam 10 bagian. 3 bagian untuk Siti Hawa, 3 bagian untuk Siti Sarah, 3 bagian untuk Nabi Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Dari hadis tersebut tergambar bahwa Siti Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita paling besar cemburu kepada suaminya Nabi Ibrahim. Cobaan besar yang menimpa Sarah adalah di mana dia harus ikut dengan Nabi Ibrahim menjalankan dakwahnya. Suatu ketika, dakwah Nabi Ibrahim ini tidak diterima di negeri Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pindah menuju Syam. Pada saat itu Syam dilanda paceklik dan mereka pindah lagi menuju Mesir. Dan di tempat ini kesetiaan Siti Sarah diuji. Pada suatu hari seorang pejabat istana mendatangi Nabi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat pun menyukainya. Ia segera menuju istana dan mengabarkannya pada raja yang berkuasa pada saat itu. Telah datang di negeri Baginda seorang pria asing bersama dengan wanita yang sangat menarik kecantikannya. Tidak ada yang bisa menandingi wanita seperti itu. Ia layak menjadi pendamping Baginda. Setelah mendengar kabar tersebut, sang raja langsung mengutuskan seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istananya. Fir'aun terkenal sebagai raja yang sangat zolim. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tidak segan-segan untuk membunuhnya, untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Raja Mesir ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita itu? Nabi Ibrahim pun menjawab, ia saudariku. Mendengar jawaban tersebut, si Raja Fir'aun pun langsung melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar si Sarah dibawa ke istana. Dandanilah dia dan kemudian kirimlah kepadaku agar aku bisa melihatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang dan menemui istrinya. Dan ia berkata, sesungguhnya penguasa zolim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Sarah pun datang ke istana, hatinya sangat berkecamuk. Dan pelayan istana telah menyiapkan semua keperluannya, hingga pakaian yang begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih, ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut tersentuh oleh Raja Mesir yang jahat. Sarah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah dan bersujud. Ia beribadah dan bersujud, kemudian ia mengadukan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka jangan jadikanlah raja kafir itu berkuasa atas diriku. Kata-kata Sarah sembari menangis. Setelah itu barulah Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Kali-kali sang raja Fir'aun ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh. Fir'aun tak mampu bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata pada Sarah,
Aku berjanji tidak akan mengganggumu, mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu. Dan Sarah pun kembali berdoa, ya Allah, jika benar yang ia katakan maka lepaskanlah tangannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Tangan Raja Fir'aun pun lepas dari kekakuan tubuhnya, kemudian ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya bisa kembali bergerak. Dan kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia ketakutan akan kekuatannya Sarah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah membentengi dirinya. Ia menuduh Sarah makhluk halus serupa setan yang melakukan tipu daya. Fir'aun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintah membawa kembali Sarah ke rumahnya. Dan sebelum pulang, raja memberikan budak kepada Sarah. Budak itu pun cantik seperti Sarah, ia adalah Siti Hajjah. Saat tiba di rumah, Nabi Ibrahim bertanya kepada Sarah apa yang terjadi. Lalu Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya raja kafir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Dan itulah Sarah yang namanya disebut di dalam Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat panutan di semua sifat mulia yang menjadikannya kebahagiaan dalam taat kepada Allah sebagai simbol kehidupan rumah tangga. Kehadiran Siti Hajjah dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berkat istri pertamanya Sarah. Sarah yang namanya disebut di dalam Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di semua zaman. Siti Hajjah pada awalnya merupakan budak yang membantu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia didatangkan dari tanah Kanan untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah. Pada saat itu Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada sang suami membuat ia berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Karena alasan ini pula, Sarah meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi madunya menikah dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ingin Siti Hajar memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi ia sering merasa suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Dari berbagai sumber yang ada disebutkan bahwa Siti Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting, cantik dan berbahasa Arab dan berketurunan Arab. Siti Hajar juga seorang wanita yang cerdas, berkepribadian bening dan bersinar, serta sangat pemalu. Namun Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu, dan ketika Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya Siti Hajar dan bayinya Ismail ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar bergantian menggendong bayi mereka yang baru lahir hingga tiba di Mekah. Waktu itu Mekah sangat tandus, tidak ada pohon, tidak ada air dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atas terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal At-Tabari dan Ibnu Atsir. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkannya dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan. Namun Nabi Ibrahim tidak peduli. "Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku?" Tanpa menengok lagi pada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, "Iya wahai istriku." Tak ada lain yang bisa diperbuat Siti Hajar. Akhirnya ia pun berkata lirih, penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau begitu pasti Tuhan tidak akan membiarkan kami begitu saja." Siti Hajar tampak yakin sekali dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diam tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadah wajahnya ke langit dan berdoa sementara itu dari kejauhan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan hal yang sama.
menatap langit dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau di Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya ia tidak merasa sepi, ia tidak merasakan kerasnya kehidupan di tengah lembah sunyi dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya dia kehabisan perbekalan hidup. Apalagi si kecil mulai kehausan dan kelaparan. Si ibu pun mulai panik dan air susunya pun sudah kering, sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar tampak panik dan bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya, ia lari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Sapa. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa dari bukit Sapa. Kemudian ia melihat bukit lain tampak dekat. Bukit itu kemudian dikenal sebagai Marwah. Ia pun berjalan menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Setelah 7 kali bolak-balik Sapa dan Marwah, Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa. Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercabik-cabik menunggu nasib dan ia berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian ia bangun, ia kumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. Dan aku tidak melihat isyarat kematian anakku, katanya lirih. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan malaikat Jibril dengan kedua sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengaliri kehidupan. Dan Siti Hajar pun bangkit dengan sekuat tenaga dan lupa apa yang baru ia alami. Ia segera mengambil air itu dan meminumkannya kepada bayinya Ismail. Dan kepada mata air itu ia mengatakan Zumi Zumi. Air dan mata air itu kemudian yang kita kenal sekarang sebagai air Zam-Zam, yang memberikan kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan. Maka yang dikenal berkemajuan kini pun sebenarnya berawal dari kisah perempuan ini. Tidak lama kemudian datang kafilah dagang. Dalam perjalanan menuju Syam, mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah itu. Seorang di antara mereka berkata burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka mengutuskan seorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Dan orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu Siti Hajar dan anaknya Ismail tinggal di dekat air Zam-Zam. Mereka kafilah dagang itu lantas meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di sekitar sumur itu. Kata mereka kepada Hajar, kalau Anda mengizinkan kami ingin hidup bersama Anda, dan kalau Anda tolak kami akan pergi. Air ini adalah milikmu. Siti Hajar lalu mengizinkan mereka untuk tinggal di sekitaran air Zam-Zam bersama mereka. Dan Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka, dekat Bait Al-Atiq, rumah Tuhan atau Ka'bah. Termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang kuda. Itulah sedikit kisah kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Next kita akan bahas apa lagi? Silahkan komen di kolom komentar. See you next video. Salam damai dan salam akal sehat.